Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiawan dengan NIM 0311220020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan, yaitu rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang berfokus kepada kemampuan suatu perusahaan untuk membayar liabilitas atau kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu kelancaran operasional perusahaan itu sendiri. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar atau current ratio. Dapat kita rumuskan yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Maka dapat kita interpretasikan yaitu artinya pada tahun 2022 perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 13,5 kali dari total kewajiban lancar, atau setiap Rp1 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp13,15 aset lancar. Begitu juga untuk tahun 2023, perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 13,61 kali dari total kewajiban lancar, atau setiap Rp1 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp13,61 aset lancar. Maka dengan standar industrinya sebesar 12,5 kali, maka rasio lancar untuk tahun 2022 dan tahun 2023 tingkat likuiditasnya perusahaan ini lebih baik karena di atas standar industri yang sudah ditetapkan. Rasio sangat lancar atau quick ratio dapat dirumuskan yaitu kas dan setara kas ditambah persediaan dibagi liabilitas lancar. Maka dapat kita interpretasikan yaitu pada tahun 2022 perusahaan memiliki aset sangat lancar sebanyak 8,9 kali dari total kewajiban lancar, atau setiap Rp1 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp8,9 aset lancar. Begitu juga untuk tahun 2023, perusahaan memiliki aset sangat lancar yaitu sebanyak 11,3 kali dari total kewajiban lancar, atau setiap Rp1 kewajiban lancar akan dijamin oleh Rp11,3 aset lancar. Maka dengan standar industrinya 8, rasio sangat lancar untuk kedua tahun, tingkat likuiditas perusahaannya lebih baik karena sudah di atas standar industri yang sudah ditetapkan. Cash ratio turnover atau rasio perputaran kas. Rumusnya, penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Modal kerja bersih dapat dihitung dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Maka dapat kita interpretasikan yaitu jika standar industri rasio perputaran kas yang ditetapkan sebesar 10%, maka dapat kita simpulkan bahwa rasio perputaran kas untuk kedua tahun dikatakan baik karena rasionya berada di atas standar industri perusahaan yang sudah ditetapkan. Inventory to net working capital dapat dirumuskan yaitu persediaan dibagi aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Maka jika standar industri rasio perputaran persediaan sebesar 30%, maka dapat kita simpulkan bahwa rasio perputaran persediaan untuk tahun 2022 dikatakan lebih baik dibanding tahun 2023 karena rasionya berada di atas standar industri perusahaan. Berikut ini merupakan rangkuman atau ringkasan dari hasil pengukuran rasio-rasio likuiditas.
Rasio solvabilitas. Rasio ini berfokus pada pengukuran kemampuan suatu perusahaan untuk membayar liabilitas jangka panjang atau umumnya dinamakan leverage keuangan. Rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio dapat dirumuskan yaitu total liabilitas dibagi total aset. Maka interpretasinya dapat kita simpulkan bahwa setiap 9% aset perusahaan akan dibiayai oleh utang dan sisanya sebanyak 91% oleh modal atau setiap satu aset, Rp1 aset sebesar 0,09 rupiahnya dibiayai oleh utang dan sebesar 0,91 rupiahnya akan dibiayai oleh modal. Begitu juga untuk tahun 2023, sebesar 8% aset perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya sebanyak 92% oleh modal atau setiap Rp1 aset sebesar 0,08 rupiahnya itu dibiayai oleh utang dan sebesar 0,92 rupiahnya itu akan dibiayai oleh modal. Maka dengan standar industri sebesar 7%, rasio utang terhadap aset ini untuk tahun 2022 sedikit lebih baik jika dibandingkan untuk tahun 2023. Jika standar industrinya 7% yaitu, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk kedua tahun masih berada di atas standar industri. Rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio dapat dirumuskan yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Maka dapat kita interpretasikan bahwa untuk tahun 2022 perusahaan memiliki utang sebanyak 9,75 kali dari total modal. Atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 utang hanya dijamin oleh 0,10 rupiah modal. Begitu juga untuk tahun 2023, perusahaan memiliki utang sebanyak 9,25 kali dari total modal atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 utang hanya akan dijamin oleh 0,11 rupiah modal. Maka dengan standar industri yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 9,5, maka dapat kita disimpulkan untuk tahun 2022 kurang baik, sementara untuk tahun 2023 dikatakan lebih baik karena jumlah modal pemilik di tahun 2023 yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang adalah lebih besar jika dibandingkan tahun 2022. Long term debt to equity ratio atau dapat kita rumuskan yaitu liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas. Maka dapat kita interpretasikan bahwa untuk tahun 2022, perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 2,91 kali dari total modal atau dapat dikatakan bahwa setiap Rp1 utang jangka panjang hanya dijamin oleh 0,35 modal. Begitu juga untuk tahun 2023, perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 2,8 kali dari total modal atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 utang jangka panjang hanya dijamin oleh 0,36 rupiah modal. Jika standar industri atau rata-rata industrinya 2,5 kali, maka liabilitas jangka panjang terhadap modal yaitu untuk tahun 2022 dikategorikan kurang baik jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah modal pemilik di tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai jaminan utang karena lebih kecil jika dibandingkan tahun 2022. Times interest earned ratio dapat kita rumuskan yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasional dibagi beban bunga atau jika di laporan keuangan disebut sebagai beban keuangan.
Untuk tahun 2022, dapat kita katakan bahwa beban bunga dapat ditutupi 446 kali dari laba sebelum bunga dan pajak, atau dengan kata lain bahwa perusahaan memiliki kemampuan dari laba sebelum bunga dan pajak ini untuk membayar beban bunga sebanyak 446 kali. Begitu juga untuk tahun 2023, beban bunga dapat ditutupi sebanyak 175 kali dari laba operasional dan atau dengan kata lain bahwa perusahaan hanya memiliki kemampuan dari laba operasional itu untuk membayar beban bunga sebesar 175 kali. Jika standar industri yang dihasilkan 300 kali, maka kemampuan laba operasional dalam membayar beban bunga pada tahun 2022 cenderung lebih baik jika dibandingkan tahun 2023 yang rasionya masih di bawah standar industri. Operating income to liabilities ratio, atau dapat kita rumuskan laba operasional dibagi total liabilitas. Maka dapat kita interpretasikan untuk tahun 2022, setiap Rp1 kewajiban hanya mampu ditutupi oleh 0,17 laba operasional, atau dapat dikatakan bahwa besarnya laba operasional hanyalah 0,17 dari total kewajiban. Begitu juga untuk tahun 2023, bahwa setiap Rp1 kewajiban hanya mampu ditutupi oleh 0,08 laba operasional, atau dengan kata lain bahwa besarnya laba operasional hanya 0,08 dari total kewajiban. Apabila standar industri yang ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa kemampuan laba operasional dalam membayar kewajiban pada tahun 2022 dan tahun 2023 cenderung kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Fixed charge of coverage dapat kita rumuskan yaitu laba sebelum pajak ditambah beban bunga ditambah kewajiban sewa dibagi beban bunga ditambah kewajiban sewa. Maka jika standar industri yang digunakan sebesar 50 kali, dapat kita simpulkan untuk tahun 2022 hanya minus 461. Dinilai kurang baik karena menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman. Sementara untuk tahun 2023 sebesar 58,61 yang sudah di atas standar industrinya, maka dapat kita simpulkan perusahaan bisa memperoleh lebih mudah untuk mendapatkan pinjamannya. Berikut ini merupakan ringkasan dari hasil pengukuran dari rasio solvabilitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas dari pemanfaatan sumber daya perusahaan yang dimilikinya. Account receivable turnover dapat kita rumuskan yaitu penjualan kredit dibagi piutang usaha awal tahun ditambah piutang usaha akhir tahun dibagi 2, atau penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian lamanya rata-rata penagihan piutang usaha ini dapat kita rumuskan yaitu 365 hari atau 360 hari dibagi rata-rata piutang usaha. Maka sesuai kesepakatan bahwa jumlah hari dalam satu tahun yang digunakan dalam video ini yaitu sebanyak 360 hari. Ini merupakan data dari perhitungan account receivable turnover.
Untuk tahun 2022 sebesar 1,58 kali, sementara untuk tahun 2023 sebesar 1,25 kali. Maka kita hitung lamanya tagihan piutang usaha. Untuk tahun 2022 360 hari dibagi 1,58, maka lamanya tagihan piutang usaha selama 229 hari. Sementara untuk tahun 2023, 360 hari dibagi 1,25, menghasilkan lamanya tagihan piutang ini selama 289 hari. Aktivitas penjualan persediaan barang dagang yang dilakukan manajemen pada tahun 2022 dapat dikatakan lebih efektif jika dibandingkan tahun 2023. Jika rata-rata industrinya 250 hari, maka aktivitas penjualan di tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2023. Inventory turnover. Rumusnya, penjualan atau HPP dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, atau penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Kemudian kita hitung lamanya rata-rata persediaan itu sendiri, atau lamanya tagihan rata-rata persediaan, yaitu 365 hari atau 360 hari dibagi rata-rata persediaan. Ini merupakan tabel dari perhitungannya. Untuk tahun 2022 sebesar 1,55 kali, untuk tahun 2023 sebesar 1,23 kali. Maka lamanya tagihan persediaan ini untuk tahun 2022 sebagai berikut. 360 hari dibagi 1,55, maka menghasilkan lamanya tagihan selama 232 hari. Sementara untuk tahun 2023 yaitu 360 hari dibagi 1,23. Maka lamanya tagihan persediaan ini selama 292 hari. Aktivitas penjualan persediaan barang dagang yang dilakukan manajemen pada tahun 2022 dapat dikatakan lebih efektif jika dibanding tahun 2023. Jika rata-rata industrinya 250 hari, maka aktivitas penjualan di tahun 2022 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Working capital turnover dapat kita rumuskan, yaitu penjualan dibagi aset lancar awal ditambah aset lancar akhir, lalu dibagi 2, atau penjualan dibagi rata-rata aset lancar. Untuk tahun 2022 menghasilkan sebanyak 1,66 kali, artinya setiap Rp1 aset dapat menghasilkan Rp2,1 penjualan. Begitu juga untuk tahun 2023 menghasilkan 1,27 kali, artinya setiap Rp1 aset dapat menghasilkan 1,7 penjualan. Maka jika rata-rata industrinya sebesar 1,8 kali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kondisi perusahaan tidak menggembirakan karena terjadi penurunan sebesar 0,4 atau 2,1 dikurangi 1,7. Untuk tahun 2022 berada di atas rata-rata industri, sementara untuk tahun 2023 berada di bawah rata-rata industri. Fixed asset turnover dapat kita rumuskan, yaitu penjualan dibagi aset tetap awal tahun ditambah aset tetap akhir tahun dibagi 2, atau dapat juga dikatakan penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Untuk tahun 2022 menghasilkan 2,1 kali, artinya setiap Rp1 aset dapat menghasilkan Rp2,1 penjualan. Begitu juga untuk tahun 2023 yang menghasilkan 1,7 kali, artinya setiap Rp1 aset dapat menghasilkan 1,7 penjualan. Rata-rata industri yang digunakan sebesar 1,8 kali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kondisi perusahaan tidak menggembirakan karena terjadi penurunan sebesar 0,4 kali atau
2,1 dikurangi 1,7. Untuk tahun 2022 berada di atas rata-rata industri, sementara untuk tahun 2023 berada di bawah rata-rata industri. Total asset turnover dapat kita rumuskan yaitu penjualan kredit atau dibagi dengan total aset awal tahun ditambah total aset akhir tahun dibagi 2 atau penjualan dibagi rata-rata total aset. Untuk tahun 2022 menghasilkan 30,6 kali, yang artinya setiap Rp1 aset dapat menghasilkan 30,6 penjualan. Begitu juga untuk tahun 2023 menghasilkan 24,2 kali, artinya setiap Rp1 aset dapat menghasilkan 24,2 penjualan. Jika rata-rata industri yang digunakan sebanyak 25 kali, maka dapat kita simpulkan bahwa kondisi perusahaan tidak menggembirakan karena terjadi penurunan sebesar 6,4 atau 30,6 dikurangi 24,2. Tahun 2022 berada di atas rata-rata industri, sementara untuk tahun 2023 berada di bawah rata-rata industri. Berikut ini merupakan ringkasan atau hasil dari pengukuran rasio aktivitas. Rasio ini berfokus pada pengukuran kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Profit margin on sales atau margin laba kotor dapat kita rumuskan yaitu penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan. Apabila standar industri dari profit margin on sales ini sebesar 1,5%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa profit margin on sales untuk tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dikatakan baik karena hal ini sudah berada di atas standar industri yang sudah ditetapkan. Net profit margin atau margin laba bersih. Untuk tahun 2022, besarnya laba bersih adalah 7% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi dalam menciptakan Rp0,07 laba bersih. Begitu juga untuk tahun 2023, besarnya laba bersih adalah 4% dari total penjualan bersih. Dapat kita katakan bahwa setiap Rp1 penjualan bersih ini turut berkontribusi dalam menciptakan Rp0,04 laba bersih. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa apabila standar industri yang digunakan sebanyak 5% atau 0,05, dapat kita simpulkan bahwa NPM untuk tahun 2022 dikatakan lebih baik jika dibandingkan untuk tahun 2023. Dengan demikian, telah terjadi penurunan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Return on asset atau tingkat pengembalian aset dapat dirumuskan yaitu laba bersih dibagi total aset. Sehingga dapat kita interpretasikan bahwa untuk tahun 2022 setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan 0,08 laba bersih. Begitu juga untuk tahun 2023 setiap Rp1 total aset turut berkontribusi dalam menciptakan Rp0,04 laba bersih. Sehingga untuk standar industri ROA yang digunakan perusahaan 7%, maka dapat kita simpulkan bahwa kontribusi total aset terhadap laba bersih untuk tahun 2022 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023 karena kontribusi total aset terhadap laba bersih tersebut untuk tahun 2022 di atas rata-rata industri. Sama halnya ROA, Return on Investment dapat kita rumuskan yaitu laba bersih dibagi total aset.
Sehingga dapat kita interpretasikan bahwa untuk tahun 2022, setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan Rp0,08 laba bersih. Begitu juga untuk tahun 2023, setiap Rp1 total aset turut berkontribusi dalam menciptakan 0,04 laba bersih. Untuk standar industri ROI yang digunakan adalah 7%, maka dapat kita simpulkan bahwa kontribusi total aset terhadap laba bersih untuk tahun 2022 lebih baik dari tahun 2023 karena kontribusi total aset terhadap laba bersih untuk tahun 2022 di atas rata-rata industri. Return on equity dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Sehingga untuk tahun 2022, setiap Rp1 total ekuitas turut berkontribusi dalam menciptakan Rp0,09 laba bersih. Begitu juga untuk tahun 2023, bahwa setiap Rp1 total ekuitas turut berkontribusi dalam menciptakan Rp0,05 laba bersih. Sementara untuk standar industri yang digunakan ROI adalah sebesar 8%, maka dapat kita simpulkan bahwa kontribusi total ekuitas terhadap laba bersih untuk tahun 2022 lebih baik dibanding tahun 2023 karena kontribusi total ekuitas terhadap laba bersih untuk tahun 2022 lebih besar karena di atas rata-rata industri. Earning per share atau laba per lembar saham dapat kita rumuskan yaitu harga saham atau laba bersih dibagi jumlah saham beredar, sehingga dapat kita interpretasikan bahwa laba per lembar saham untuk tahun 2022 sebesar 73,5, sementara untuk tahun 2023 sebesar 39,8. Apabila standar industri laba per lembar saham sebesar 50, sehingga dapat kita simpulkan bahwa laba per lembar saham untuk tahun 2022 dikatakan lebih baik jika dibandingkan tahun 2023 karena hal ini telah terjadi penurunan kinerja manajemen perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan. Operating profit margin atau margin laba operasional dapat kita rumuskan yaitu laba operasional dibagi penjualan bersih. Artinya, untuk tahun 2022, besar laba operasional adalah 11,9% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi 0,119 laba operasional. Begitu juga untuk tahun 2023, besar laba operasional adalah 7,1% dari total penjualan bersih. Sehingga dapat kita katakan bahwa setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi atau andil sebesar Rp0,71 laba operasional. Sehingga apabila rata-rata industri yang digunakan adalah sebesar 8%, dapat kita simpulkan bahwa untuk tahun 2022 dikatakan sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan kinerja manajemen perusahaan dalam memperoleh laba bagi perusahaan sendiri. Berikut ini merupakan ringkasan dari hasil pengukuran rasio profitabilitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.